Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Fatur Setiawan, NIM 123170051, dan ketua kelompok saya yaitu Alfiansyah Satria Maulana 123170104. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang sistem rekomendasi yang telah kita buat tentang makanan yang datanya itu kami ambil dari Kaggle dan kita akan membuat sistem rekomendasi makanan dari platform Amazon dengan metodenya nanti itu metode kolaboratif filter system, dan untuk algoritmanya itu nanti ada dibantu dengan algoritma KNN. Nah, untuk line baris ini adalah import package yang kita gunakan untuk menghitung nantinya yang dibutuhkan dalam pengolahan sistem rekomendasi kita. Terus untuk baris kedua ini kita mengelut atau mengerit CSV yang telah kita download. CSV-nya itu terletak di lokal disk D, kuliah informatika tugas kuliah machine learning proyek akhir, dan namanya CSV-nya itu review1.csv. Terus karena di sistem rekomendasi kita atau kami itu hanya membutuhkan product ID, user ID, serta skor, nantinya seperti kan sebenarnya untuk CSV-nya itu terdiri dari 9 kolom. Yang pertama ada ID, product ID, user ID, profile name, score time, terus ada helpfulness numerator, terus helpfulness denominator, terus summary dan tag. Nah, yang dibutuhkan di sistem rekomendasi kita itu nanti hanya ID, product ID, user ID, serta score. Dan selain itu maka kita akan hapus. Terus untuk line yang ini itu digunakan untuk menampilkan data teratas dari dataset yang kita gunakan. Terus untuk Amazon data1.info itu lebih detailnya dari kolom-kolom yang kita atau kami ingin pakai. Itu ada produk ID dengan baris sebanyak 568.454, terus user ID juga sama barisnya. Terus di sini ada tanda tanya, profile name itu barisnya kurang dari ada yang lainnya. Sedangkan skor itu sama dengan barisnya sama dengan produk ID, time juga sama. Nah, di sini nanti akan dipertanyakan bahwa mengapa profile name ini barisnya itu tidak sama dengan kolom-kolom lainnya. Nah, untuk mendeskripsikan atau mencoba melihat dataset dengan kolom skor dengan describe, itu artinya bahwa skor atau rating itu skala minimalnya itu 1, sedangkan untuk skala maksimalnya itu 5. Untuk nilai rata-rata skornya itu ada 4,183.199. Terus untuk kuartil pertama atau 25% dari datanya itu didominasi oleh nilai value rata-ratanya nilai skornya itu 4. Terus untuk setengahnya dari data tersebut itu ada 5, nilai 5 atau skor 5, rating 5. Sedangkan untuk yang 75% itu juga didominasi oleh rating 5. Nah, di sini tadi untuk line ini, line codingan ini menunjukkan dan mau mengecek apakah kolom-kolomnya itu memang benar-benar tidak ada yang nol. Ternyata setelah di run itu terdapat kolom yang masih memiliki nilai 0 pada per barisnya, dan di profile name ini ada 16 baris yang
memiliki nilai 0. Oleh karena itu, karena berhubungan kami hanya menggunakan ID, product ID, user ID, score, maka yang kita untuk profile name ini selanjutnya maka kita akan hapus, dan time ini juga nantinya juga akan dihapus. Nah, untuk dataset-nya Amazon Data 1 Set itu sebelum dihapus profile name-nya itu ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom dengan baris 5, 8, 4, 5, 4. Terus untuk menghapusnya kita pakai drop profile name, diisi sesuai dengan nama kolomnya. Terus kita tampilkan lagi datasetnya, maka profile name-nya sudah terhapus. Nah, untuk line ini, untuk kode baris ini tuh fungsinya untuk mengetahui untuk mengetahui atau memvisualisasikan bahwa rating 5 itu mendominasi dalam datasetnya, mendominasi baris dalam datasetnya. Ada 350.000 customer yang mereview suatu produk, dalam artian bahwa ada 350.000 baris dari review makanan itu, mereka memberikan rating 5, dan yang paling kecil itu memberikan rating 2. Nah, untuk melihat total data dan skor, total data, jumlah baris skornya, terus jumlah baris usersnya, terus jumlah baris produknya atau jumlah total dari usersnya yang memberikan review, ini jumlah total dari produk yang direview itu jika dihitung itu untuk total no of score-nya itu ada 568.454 sesuai dengan baris yang ada di dataset. Sedangkan untuk total no of user-nya itu ada 256.059. Nah, untuk yang total no of products-nya ini justru malah lebih kecil daripada total no of users. Nah, dapat disimpulkan bahwa satu user itu dapat mereview banyak atau beberapa produk dalam artian makanan yang ada di platform Amazon tersebut. Nah, untuk baris ini itu digunakan untuk menganalisis skor yang diberikan user terhadap produk. Satu user itu dapat mereview beberapa produk, dan hasilnya itu di bawah adalah jumlah skor review setiap user terhadap beberapa produk yang direview. Jadinya kalau diterjemahkan ini tuh dari dataset tersebut digrupaikan user ID berdasarkan user ID dengan kolom skor yang dihitung dan disorting secara ascending. Secara descending berarti dalam artian paling banyak itu yang paling atas. Nah, di sini user ID A3OXHL ini itu mereview banyak barang. Dalam artian dia itu kalau dikumpulkan jumlah reviewnya itu sampai 448. Semisal user ID ini mereview barang A itu ratingnya 5. Terus di hari selanjutnya dia mereview B itu ratingnya 3. Lah untuk skor-skornya itu dijumlahkan, dan A3OXHL ini dia nyampe 448 rating. Maksud dalam artian jika ratingnya itu dijumlahkan itu sampai 448 rating.
Nah, untuk tahap yang no overrate product more than 50 per user ini merupakan jumlah dari user yang mereview lebih dari sama dengan 50 review, maksudnya untuk skornya itu melebihi dari 50, maka dia ada 267 user. Nah, untuk selanjutnya, untuk baris kode ini menunjukkan bahwa akan dibuat data frame baru, di mana dataset Amazon data 1 dengan di group by berdasarkan produk ID dengan filtering itu skornya itu dihitung lebih dari sama dengan 50, maka dia akan dimasukkan di data frame new DF. Nah, ini merupakan merupakan tampilan dari dataset new DF. Terus untuk time, karena tidak digunakan di dalam sistem rekomendasi kita, maka dihapus. Nah, untuk selanjutnya, setelah data preprocessing udah selesai, maka kita lanjutkan dengan tahap modeling trainset, dan nantinya trainset, testset, dan modeling sistem rekomendasi kita menggunakan KNN with means. Lah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu menguji apakah nantinya data prediksinya itu hampir mendekati data aktualnya atau tidak, dan nantinya itu bisa terlihat di teknik evaluasi. Kami menggunakan RMSE. Nah, yang atas ini untuk prosesnya itu nanti hasil dari tes prediksinya itu ini. Lah, untuk pengujian apakah data aktual dan data prediksi hampir sama itu mungkin bisa dicoba. Nah, ini coba. Harusnya nanti kalau semisal data prediksinya sama dengan data aktualnya hampir mirip-mirip, maka hasilnya ini sama dengan garis di atas. Nah, ini ya, coba dilihat. Nah, di sini ada reason user and or item is unknown. Nah, di sini juga saat data UID-nya kita masukkan, terus ID-nya juga dimasukkan, maka reasonnya ini. Nah, itu juga menunjukkan bahwa data prediksinya itu hampir mirip-mirip dengan data aktualnya, dan didukung dengan hasil teknik evaluasinya menggunakan RMSE. Ternyata hasil yang ditunjukkan itu kecil, dan di saat hasil RMSE-nya lebih kecil, maka nilai yang diprediksi itu dekat dengan nilai yang diamati atau diobservasi. Itu jadinya. Nah, setelah dilakukannya modeling dengan algoritma KNN dan membuktikan bahwa data preprocessing-nya itu memang sudah mendekati data aktualnya, maka melanjutkan ke tahap collaborative filteringnya. Inti dari collaborative filteringnya, di mana nantinya itu flow-nya dari collaborative filteringnya ini, apabila suatu user membeli produk A, maka produk apa aja yang nantinya itu direkomendasikan ke user ID agar produk tersebut juga bisa sesuai dengan keinginan dari user ID, penataan produknya. Nah, ini di sini kita menggunakan pivot table dengan value score indeksnya user ID, kolomnya produk ID. Nah, di sini nanti itu terjadi perkalian antara
rating matrix dengan rating matrix yang sudah ditranspos, dan hasilnya itu nanti berupa matrix ini, berupa matrix dengan baris 69 dan kolom 69. Nah, untuk pengujiannya, untuk pengujian rekomendasi sistemnya, mungkin kita bisa mengisi indeks ini. Indeks yang ada, indeks ini itu menunjukkan dari hasil perkalian antara matrix, rating matrix atau score matrix yang merupakan bentuk aslinya diperkalikan dengan transposnya, itu menghasilkan matrix. Nah, ini bisa diisikan sesuai apa yang Anda inginkan atau user inginkan. Nah, tapi jangan sampai melebihi angka 69 karena batasnya itu adalah matriks 69. Batas indeksnya 69. Misal kita isi 30. Nah, diisi 30 itu maka akan muncul produk ID-nya. Produk ID-nya ini B001EW5YGS. Kita copy, masukkan ke I untuk dilakukan cross check kembali apakah benar dia ID 30. Nah, di sini muncul 30. Terus yang direkomendasikan, barang yang direkomendasikan apabila user ID itu membeli B001EW5YGS itu dan ratingnya itu melebihi dari 0,30, maka barang-barang yang akan direkomendasikan ke user itu adalah ini. Ada B008GOL0 dan lainnya ini. Berarti di sini kan tulisannya ada apabila ada 24 data maka akan ditampilkan semua, tetapi di sini direkomendasikan hanya ada beberapa produk saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 produk yang direkomendasikan. Nah, kalau semisal ini indeksnya kita ubah menjadi 5, semisal seperti itu, maka juga berbeda lagi ini. Nah, cuman ada 4 yang direkomendasikan. Ada 4 produk yang direkomendasikan. Dari tahap-tahap berikut, tahap-tahap pembuatan sistem rekomendasi kita, itu ada tahap yang mana mempersiapkan dataset, terus yang kedua ada data processing dan data modeling menggunakan algoritma KNN. Terus pengecekan akurasi menggunakan teknik evaluasi RMSE. Terus ini untuk pemodelannya ini harusnya masuk ke nah seperti ini. Ini berarti ada 4 tahap, dan yang keempat itu pengujian hasil rekomendasinya. Begitu presentasi progres kedua proyek akhir machine learning tentang sistem rekomendasi. Apabila ada tutur kata dalam penyampaian saya yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.